kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6, kelas 4. Check it out. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, anak-anak, di sini ada teks yang berjudul Lani dan adiknya. Mari kita baca bersama-sama ya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Baiklah, langsung saja kita bahas soalnya bersama-sama ya. Berdasarkan teks tersebut yang telah kita baca bersama-sama tadi, soal yang berada pada halaman 25 ini. Nomor 1. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawabannya, Lani rajin menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Selain itu, Lani juga memberikan pupuk pada tanamannya. Nomor 2. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawabannya, adik Lani sering lupa menyiram tanamannya. Nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanamannya? Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Dan jawabannya, menurut saya yang sudah bersikap bijak terhadap tanaman adalah Lani. Karena Lani rajin menyirami dan memberi pupuk pada tanamannya. Nomor 4. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Dan jawabannya, yang dirugikan adalah adik Lani dan tanaman. Adik Lani akan kehilangan tanaman karena tanaman yang tidak dirawat bisa mati. Nomor 5. Ketika adik Lani lupa menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, belum. Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya, yakni merawat tanaman dengan rajin menyiramnya. Nomor 6. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya, ya. Lani sudah melaksanakan kewajiban karena telah merawat tanamannya dengan baik. Nomor 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Jawabannya, karena tanaman yang subur akan bermanfaat baik untuk lingkungan. Nomor 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Dan jawabannya, melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan membuat lingkungan sejuk. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini terdapat 3 gambar. Untuk gambar yang A yaitu gambar menyiram bunga. Untuk gambar yang B, gambar seorang anak yang sedang membakar tanaman. Untuk gambar yang C, ada 2 anak yang sedang menanam tanaman. Langsung saja kita isi dan kita bahas kolom-kolom berikut ini berdasarkan gambar tersebut ya. Yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman, baik dilakukan karena memelihara tanaman. Gambar B, membakar tanaman, tidak baik karena menambah polusi. Gambar C, menanam tanaman, baik dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Selanjutnya, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, baik karena tanaman menjadi subur. Gambar B, tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan karena akan menghasilkan polusi. Gambar C, baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara.
Baiklah, di halaman 26 ini terdapat kolom-kolom dan langsung saja kita isi dan langsung kita bahas bersama-sama ya. Untuk yang pertama, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dengan baik. Selanjutnya, apa dampak bagi orang lain? Gambar A, dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga terjaga. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah. Tanaman harus kita rawat. Gambar B, belum. Karena tanaman seharusnya dirawat, bukan dirusak. Gambar C, sudah. Tanaman harus kita pelihara. Selanjutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah, sekarang buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Nah, ini Bu Nina kasih contoh ya anak-anak. Ini contohnya seperti ini. Hari Senin, di pagi hari menyiram tanaman. Di sore hari menyiram tanaman dan membuang daun-daun yang kering. Selasa, di pagi hari menyiram tanaman. Di sore hari menyiram tanaman dan memberi pupuk. Hari Rabu, di pagi hari menyiram tanaman. Di sore hari menyiram tanaman dan membersihkan gulma atau rumput. Hari Kamis, di pagi hari menyiram tanaman. Di sore hari menyiram tanaman dan membersihkan hama. Hari Jumat, di pagi hari menyiram tanaman. Di sore hari menyiram tanaman. Hari Sabtu, di pagi hari menyiram tanaman. Di sore hari juga menyiram tanaman. Dan di hari Minggu, di pagi hari menyiram tanaman. Dan di sore hari menyiram tanaman dan mengganti media tanam. Seperti itu ya contohnya anak-anak. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ciri-cirinya sesuai topik. Jawabannya bukan iya dan tidak. Menggali lebih banyak informasi. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran. Bahasa yang benar, harus menggunakan bahasa yang benar. Dan antara pertanyaan berkesinambungan. Jadi antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan selanjutnya itu ada berkesinambungan ya, ada hubungannya. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 5 pada halaman 31. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Nah, di sini di halaman 31 ini terdapat teks yang berjudul Padi dan Teh. Nah, kalian baca sendiri anak-anak. Bu Nina kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca kedua bacaan tersebut. Bu Nina kasih waktu sekarang juga dan kalian bisa mempause video ini. Pause video ini sekarang juga. Sudah? Baiklah, kalau sudah, langsung saja kita akan bahas pertanyaannya bersama-sama. Untuk pertanyaan nomor 1, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Jawabannya, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Selanjutnya, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Jawabannya, tempat tumbuh padi yang memiliki hawa panas, sedangkan teh di daerah pegunungan. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu,
Apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. And jawabannya, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah yang banyak mengandung bahan organik. Selanjutnya, apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jawabannya, ya. Keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini karena tanaman dalam hidupnya dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian dan jenis tanah tertentu. Selanjutnya, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Dan jawabannya adalah sinar matahari, kecukupan air atau curah hujan, suhu udara di tempat penanaman, dan kadar asam di tanam tempat penanaman. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 6 pada halaman 41. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag dengan menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, ini misalkan ini strateginya dari Bu Nina. Misalkan seperti ini. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok antara kelompok A dan B. Setiap kelompok dapat berbaris menghadap ke depan. Kemudian setiap siswa bisa berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kelompok A dan B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apabila sudah mengetahui siapa saja, berarti itu adalah kelompokmu. Selanjutnya, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Nantinya, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, ini tergantung diri kalian masing-masing ya anak-anak. Ini misalkan Bu Nina contohkan jawabannya seperti ini. Melempar bola. Pertanyaan selanjutnya, apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Nah, ini contohnya lagi. Saya sudah melakukannya dengan baik. Kalau misalkan di antara kalian ada yang masih belum baik dalam melaksanakan bermain lempar bola zigzag ini, maka kalian tulis anak-anak contohnya apa yang masih belum dapat kalian lakukan dengan baik. Selanjutnya, apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Jawabannya, melakukan latihan zigzag secara rutin. Selanjutnya, apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan lempar bola zigzag? Bagaimana kamu melakukan keterampilan tersebut? And the answer is, keterampilan yang diperlukan diantaranya keseimbangan, ketelitian, dan kekuatan otot kaki. Nah, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Dan sekarang diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Dan jawabannya, ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah pertanyaan disesuaikan topik, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak memberikan pertanyaan di luar topik, kalimat pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran, dan tidak mengandung kalimat yang menyinggung. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5.
Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa itu adiksimba? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Dan ini hal-hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan wawancara. 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. Dan 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Dan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kerjakan kitab halaman 45 sampai 46. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa salat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bu Nina doakan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.